Yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman di akhir pekan ini? Kakak harapkan dalam keadaan sehat ya selama mengikuti video kali ini. Dan di video kali ini kakak ingin membahas mengenai apa saja tes yang akan kalian hadapi selama mengikuti seleksi penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi simak terus informasi yang akan kakak sampaikan karena sangat penting bagi teman-teman yang mungkin saja baru pertama kali berencana ingin mendaftar di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi ketahui dulu apa saja yang akan diujikan, baru kalian mempersiapkan diri terkait dengan hal-hal yang akan kalian hadapi selama tes penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Namun sebelum video ini dimulai, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, jangan ragu untuk menulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar karena nanti pasti kakak akan balas. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya, di mana di sini kakak akan membagikan mengenai apa saja tes-tes yang akan kalian hadapi selama mengikuti seleksi penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi tes yang paling pertama yang akan kalian hadapi ada yang namanya tes seleksi administrasi teman-teman. Dimana tes seleksi administrasi ini adalah fase pertama dalam hal pendaftaran secara online di website SSCN. Jadi disinilah perlu kalian untuk mengupload beberapa dokumen-dokumen seperti KTP atau kartu keluarga, kemudian nilai rapor bagi teman-teman yang baru saja lulus atau belum mendapatkan ijazah, atau mengupload nilai ijazah yang bagi teman-teman sudah memiliki ijazah, kemudian mengupload beberapa surat pernyataan. Dan disinilah kalian harus benar-benar memiliki ketelitian dalam hal mengupload ya teman-teman. Jangan sampai penguploadannya itu burem atau terpotong atau bahkan tidak sesuai dengan tempat di mana lokasi penguploadan. Contohnya kalau kalian ingin mengupload lokasi dari ijazah kalian, jangan sampai kalian menguploadnya di tempat yang salah, yaitu mungkin di lokasi surat pernyataan, karena itu pasti akan digugurkan di tes awal ini teman-teman. Jadi perlu kehati-hatian, ketelitian, dan dokumennya harus lengkap serta terpampang dengan jelas melalui bentuk PDF ya teman-teman, karena nanti kan diupload jangan sampai buram, karena kan tim verifikasi akan menseleksi dari dokumen-dokumen kalian. Bagaimana kalau buram, otomatis kan tim dari panitia itu tidak bisa memverifikasi data kalian, jadi otomatis kalian bisa gugur di tes tersebut. Dan banyak juga korban mengenai salah upload, dokumennya terpotong, atau bahkan dokumennya buram. Jadi sangat hati-hati sekali pada saat tes seleksi ini teman-teman. Kemudian tes yang kedua adalah yang namanya tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Jadi di tes ini kalian akan diujikan sebanyak 110 soal teman-teman, yang waktu pengerjaannya itu hanya 100 menit saja. Dan ada yang namanya nilai-nilai ambang batas dari 3 sub pertanyaan yang akan diujikan. Jadi begini teman-teman, tes SKD itu ada 3 sub bagian. Jadi yang sub bagian pertama dari soal 1 sampai 35 itu ada yang namanya TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang dimana nilai ambang batasnya itu kalau tidak salah adalah 65 poin ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang namanya tes TIU, yaitu tes intelijensi umum, dimana di sini seperti dasar-dasar matematika ya, yang soalnya itu sebanyak 30 soal, yang kalau tidak salah nilai ambang batasnya itu 80 ya teman-teman, karena satu soalnya itu poinnya 5 ya teman-teman. Kalau salah kalian tidak mendapatkan poin, jadi tidak masalah. Kemudian yang tes ketiga adalah tes tes TKP, yaitu tes karakteristik pribadi, di mana di sini kalian akan diujikan selama 30, 65, 45 soal ya teman-teman. Jadi totalnya itu 110 soal yang waktu pengerjaannya 100 menit. Dan 1 poin kalian benar, maka kalian satu soal yang kalian jawab itu benar, maka kalian akan mendapatkan poin 5. Sedangkan kalau salah kalian akan mendapatkan 0 poin. Jadi tidak ada pengurangan. Dan sarannya kalian jawab saja semuanya, tidak usah takut untuk mengisi karena tidak ada pengurangan poin teman-teman. Dan untuk nilai ambang batas TKP itu
yaitu 156 poin ya. Kakak agak sedikit lupa, jadi tolong dikoreksi kalau salah di kolom komentar ya teman-teman. Jadi di sini kakak membuat video mendadak karena kakak sedang berakhir pekan di Jogja, jadi harap maklum ya. Kemudian setelah kalian bisa lolos dalam hal tes ambang batas, kemudian rankingan, barulah nanti kalian akan menghadapi yang namanya tes kesehatan dan kesemaptaan. Kita bahas dulu yang namanya tes kesehatan ya teman-teman. Dimana tes kesehatan ini yang diujikan itu adalah fisik kalian dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki teman-teman. Kemudian mengenai kesehatan luar dan kesehatan dari organ dalam kalian. Jadi yang dicek itu ya teman-teman, yaitu yang paling utama itu adalah tes buta warna, yaitu mata ya teman-teman. Yaitu kalian kalau menderita buta warna lebih baik tidak usah mendaftar teman-teman, karena sudah dipastikan kalian akan gugur di tes tersebut. Kemudian yang kedua yang tidak kalah vitalnya yaitu tinggi badan. Tinggi badan kalian harus benar-benar memperhatikan spesifikasi tinggi badan minimal itu berapa. Jangan sampai kalian tinggi badannya kurang tetapi memaksakan diri untuk mendaftar di sekolah kedinasan yang mungkin minimalnya itu kalian itu di bawah dari tinggi badan tersebut teman-teman. Jadi meskipun kalian lolos tes seleksi administrasi, kemudian tes seleksi kompetensi dasar dengan nilai yang tinggi, tetapi pada saat tes kesehatannya kalian dicek tinggi badan kalian kurang, maka kalian otomatis akan digugurkan. Kemudian ada yang namanya tes yang diujikan kemudian adalah organ dalam. Contohnya paru-paru, kemudian kelamin kita, dan dulu ada yang namanya anus kita ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Anus itu dicek apakah ada ambeien atau tidak. Kemudian kulit kita apakah bersih atau banyak plek-plek jerawatnya. Kemudian gigi, kemudian telinga apakah ada tindiknya atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau dari tes kesehatan ini sudah oke dan tidak ada masalah, barulah nanti kalian akan menuju ke tes kesemaptaan. Di mana tes kesemaptaan ini adalah tes uji fisik teman-teman. Di mana tesnya itu terdiri dari tes selama 12 menit, yaitu tes lari selama 12 menit, kemudian tes sit up, push up, kemudian yang terakhir ada tes Sutherland, yaitu tes Sutherland itu adalah tes yang seperti angka 8 itu teman-teman. Jadi nanti waktu yang tercepat, semakin cepat maka akan semakin baik. Kalau untuk tes push up, sit up-nya itu kuantitasnya semakin banyak, nilainya semakin banyak pula. Jadi seperti itu. Nah, setelah kalian menghadapi yang namanya tes kesehatan, tes kesemaptaan, dan lolos sesuai yang diharapkan, maka kalian akan masuk ke tes pantuhir teman-teman. Di mana tes pantuhir ini terdiri dari dua seleksi tes teman-teman. Yang pertama yaitu tes psikotes, di mana psikis kalian akan dites. Yang nanti diujikan itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Contohnya tes figural, tes matematika dasar lagi, kemudian ada yang namanya tes kepribadian. Pokoknya nanti hal-hal yang sesuai dengan karakter kalian itu yang dinilai itu kejiwaan kalian teman-teman. Kalian bisa lihat di video kakak apa saja sih yang diujikan pada saat tes psikotes itu sudah lengkap, kakak buatkan di video sebelumnya, silakan kalian cek. Kemudian setelah kalian menghadapi tes psikotes itu, barulah nanti kalian menghadapi yang namanya tes wawancara. Nah, disinilah tes wawancara ini untuk beberapa tahun ini masih dilakukan secara online ya teman-teman. Biasanya itu dilakukan secara langsung tatap muka, tetapi karena mungkin pandemi, beberapa tahun ini dilakukan secara online. Jadi seperti itu. Tes wawancara itu yang biasanya ditanyakan adalah nama kalian, kemudian intinya itu mencocokkan dari tes kesehatan dan psikotes kalian kepada teman-teman dengan cara berwawancara. Nah, apakah teknik berkomunikasinya bagus? Kemudian yang dipertanyakan itu biasanya kesanggupan kalian untuk bisa membayar terkait dengan biaya di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi siap tidak siap kalian harus menjawab semua pertanyaan itu dengan kata siap ya teman-teman. Jadi masalah nanti tidak siapnya kan urusan belakangan, yang penting kalian lulus dulu. Jadi setelah itu diujikan baru nanti ada pengumuman akhir yang nanti itu pengumumannya mengenai jurusan-jurusan yang
nanti kalian akan tempati. Jadi sudah langsung pengumuman mengenai nama-nama calon taruna yang lolos seleksi di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa seleksi atau tes-tes yang akan diujikan apabila teman-teman mengikuti seleksi penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi persiapkan diri mulai dari sekarang sejak dini, karena persiapan yang sejak dini pasti akan menghasilkan hasil yang besar. Jadi seperti itu. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.